pertama, yaitu pengertian deadlock. Pengertian deadlock menurut bahasa yaitu buntu atau kebuntuan. Menurut istilah, yaitu suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti dikarenakan setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Model sistem. Pada sistem terdapat beberapa sumber daya atau resource yang digunakan proses-proses untuk menyelesaikan tasknya. Setiap proses tersebut yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi sebagai berikut. Pertama, request, meminta sumber daya. Kedua, use, memakai sumber daya. Dan ketiga, release, melepaskan sumber daya. Karakteristik. Deadlock terjadi bila terdapat 4 kondisi ini secara simultan. Yang pertama, mutual exclusion, yaitu hanya ada satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Kedua, hold and wait, yaitu suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Yang ketiga, non-preemption, yaitu sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan tasknya. Keempat, circular wait, yaitu terdapat sekumpulan proses yang menunggu sumber daya. Menurut Kusuma Sri. Contoh kasus deadlock. Seperti yang kita lihat di gambar, contoh kasusnya itu seperti terjadinya kemacetan sehingga menyebabkan kebuntuan. Penanganan. Yang pertama, prevention, yaitu memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Kedua, ada avoidance, sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock. Yang ketiga, ada detection and recovery, yaitu membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya, kemudian melakukan recovery. Prevention. Ada mutual exclusion, yaitu membuat files pool untuk resource yang digunakan bersama-sama. Kedua, hold and wait, memaksa sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Ketiga, ada circular waiting, memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau level. Dan yang terakhir ada no preemption, membolehkan adanya preemption. Avoidance, yaitu resource yang manajer menolak proses yang meminta resource yang berpotensi deadlock. Kedua, jika ada permintaan resource yang maksimum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa melepaskan resource yang sudah dimilikinya. Kemudian perlu adanya informasi tambahan. Deteksi and recovery, yaitu membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya, kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya. Tindakan recovery yang dilakukan adalah melakukan penampilan, membuat checkpoint untuk rollback lalu membunuh proses yang prioritasnya kecil. Lalu algoritma ostrich. Cukup restart sistem dilakukan jika pertama deadlock jarang terjadi dan kedua algoritma deadlock lainnya biayanya itu lebih tinggi. Kemudian algoritma resource allocation graph bisa kita lihat pada gambar. Terdapat dua gambar, yang pertama adalah safe dan yang kedua adalah unsafe.
Selanjutnya, terminal proses. Terjadi yang pertama, prioritas dari proses-proses yang terlibat deadlock. Kedua, faktor beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi dan waktu proses menunggu sumber daya. Ketiga, beberapa banyak sumber daya yang telah dilakukan dan yang masih dibutuhkan. Yang keempat, utilitas dari proses pun menjadi pertimbangan sistem untuk melakukan terminalisasi pada suatu proses. Selanjutnya, rollback and restart. Pertama, melakukan preempt terhadap sebuah proses dan kembali ke state yang aman. Kedua, meminimalisasi kerugian yang timbul akibat memilih suatu proses yang menjadi korban. Ketiga, menghindari keadaan di mana proses yang sama selalu menjadi korban, sehingga proses tersebut tidak akan pernah sukses menjadi eksekusi. Saya Reza Ardiansyah. Dan saya Tri Rahayu Pantipurnawati. Kami mengucapkan bila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.